Selamat datang di podcast Danang Baskoro Psikolog. Di podcast ini kita akan membahas tentang psikologi, kita akan membahas tentang kebiasaan, kita akan membahas tentang bagaimana kita memberdayakan inner mind kita agar kita bisa mencapai hal-hal yang memang pantas untuk kita capai. Dalam podcast ini kita juga akan membahas tentang bagaimana pola asuh di dalam keluarga, bagaimana relationship, hubungan kita dengan orang lain, dan bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan kita atau kita sebut dengan self-healing. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Seperti di episode sebelumnya, kita sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan tentang psikologi, tentang pernikahan, tentang self-healing, dan sebagainya. Masih ditemani dengan rekan saya, Ibu Ayu, Retno Ayu Kusuma Ningrum. Apa kabar Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dana. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Oke, jadi kita akan tetap membahas tentang psikologi Bu Ayu. Jadi teman-teman yang ingin menanyakan permasalahan dirinya atau orang-orang di sekitarnya, boleh mengirimkan pertanyaannya di kolom komen atau mungkin bisa DM di Instagram saya di Danang Baskoro Psikolog atau Danang Psikolog begitu ya kalau di Instagram. Bisa di DM, nanti akan kita inventarisir dan kita akan bacakan. Gitu ya Bu Ayu? Ya, oke. Karena sudah banyak nih Pak Danang yang sudah mengajukan pertanyaan, kita langsung aja. Oke, pertanyaan pertama ini, bagaimana cara mengatasi perasaan yang telah mati? Jadi dia mengalami depresi itu ketika dia umur 14 tahun. Saat ini dia usia 16 tahun, gitu. Kemudian dia merasa kesulitan untuk menjalani kehidupan karena kebetulan orang tuanya dia itu sudah meninggal. Setelah papa saya meninggal, semuanya berubah 360 derajat. Sekarang dia tidak tahu apa yang dia rasakan atau apa yang telah terjadi sebelumnya. Saya bingung karena saya masih pelajar SMP. Saya juga jauh dari keluarga karena keluarga saya berada di kota. Tuh, bagaimana saya mengatasi hal tersebut Pak Danang? Artinya di kos gitu? Atau di mana? Nggak tahu ya, nggak disebutkan. Nggak disebutkan ini. Tapi sepertinya dia tinggalnya jauh dari orang tua. Kemudian papanya juga sudah meninggal. Kemudian dia saat ini merasakan perasaan mati rasa. Jadi nggak merasakan apa-apa. Sepertinya seperti itu. Ya. Gitu. Begitu ya Bu Ayu. Ya. Jadi perasaan mati rasa ini yang ditanyakan ya. Dan bagaimana nanti sikapnya dengan kondisi yang seperti itu. Seperti itu. Yang pertama-tama saya turut berduka cita dan kita bersimpati ya sedalam-dalamnya atas kondisi yang dialami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, memberikan hal-hal yang baik ya dalam kehidupan dari orang yang menanyakan ini ya. SMP usia 16 tahun. Sekarang usianya 16 tahun. Ini pasti nggak mudah ya. Iya. Masa-masa yang seharusnya dilewati dengan sosial support yang baik ya, tapi kondisinya begini. Baik, jadi perasaan mati rasa ini kenapa? Perasaan mati rasa kalau di dalam teori otak ya, akan tercipta ketika kita sudah melewati ambang batas rasa sakit gitu ya. Jadi kalau rasa sakit itu tidak bisa dianulir, tidak bisa diatasi, maka kita akan berganti pada mode yang dinamakan mode freeze. Mode di mana kita sudah lelah merasakan itu atau kita sudah nggak mau lagi merasakan kepedihan atau kesakitan itu. Nah, dalam masa-masa berkabung, Bu Ayu, masa-masa berduka itu sebenarnya kan ada beberapa tahapan ya. Ya, misalkan kita tahapannya yang pertama shock gitu ya. Lalu yang kedua adalah anger atau marah. Lalu setelah itu disusul dengan sedih dan seterusnya begitu. Tetapi pada akhirnya dalam tahapan itu kita akan ada di tahapan penerimaan. Nah, ketika kita sudah menerima, maka kita akan bisa move on, kita akan bisa move up. Tetapi ada juga yang tidak bisa melewati fase itu. Karena begitu menyakitkannya perasaan itu sehingga tidak bisa diproses dengan baik atau mungkin tidak tahu caranya memproses ya. Atau juga ada hambatan-hambatan misalkan nggak ada orang-orang di sekitar yang mengajak ngobrol, social support yang nggak pas, atau ada hal-hal yang lain yang membuat orang yang bersangkutan ini tidak bisa melewati fase kedukaan itu, sehingga terjebak pada suatu kondisi di mana dia intens sekali perasaan negatif itu, perasaan berkabung itu, perasaan kesedihan atau grief itu, dan akhirnya lama kelamaan otak akan merasa lelah ya, karena
energi yang dikeluarkan untuk berduka itu sangat kuat, sangat tinggi. Dan kalau terus-menerus seperti itu, apalagi disertai dengan rasa marah, ya, rasa dendam atau rasa putus asa dan sebagainya, itu akan membuat otak mengalami kelelahan karena energi psikisnya akan dipakai terus dan akan memilih mode yang paling akhir, yaitu mode freeze. Nah, mode freeze biasanya kita ngerasain mati rasa, kita nggak bisa ngerasain tubuh kita secara real time gitu ya, kayak disosiatif ya istilahnya. Lalu kita kadang-kadang nggak bisa ngontrol perasaan, tiba-tiba pingin nangis, tiba-tiba pingin ketawa juga, aneh gitu lah. Sehingga kita ngerasa bahwa kita sudah tidak mengenal diri kita lagi. Kita nggak bisa merasakan perasaan-perasaan yang familiar, misalkan perasaan senang, perasaan marah, itu nggak ada lagi, karena udah di shutdown gitu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mencoba untuk menstimulasi itu lagi, karena jangan jangan dipikir kalau kita itu mati rasa maka itu akhir dari segalanya. Enggak, itu hanya mekanisme otak saja untuk membuat rasa sakit itu tidak terlalu terasa. Sehingga dia dimatikan sementara ya. Jadi enggak selamanya. Yang perlu kita tahu adalah ini bukan selamanya. Dan ini akan bekerja dengan normal lagi ketika kita mengambil sikap yang beda. Kalau kita tidak lagi meratapi kesedihan, kita tidak lagi mengurung diri, kita tidak lagi berpikiran negatif terhadap suatu hal, yang kita terus-menerus di situ, sehingga tubuh kita tidak akan terjebak pada survival mode atau bahkan mode menyerah gitu, sudah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ya, lama-kelamaan kita akan move up, kita akan bangkit dan modenya akan berada di mode yang seharusnya gitu ya. Jadi mencari jalan keluar dari situ adalah hal yang penting. Artinya kita harus paham bahwa kita harus bergerak, kita harus menentukan tujuan, kita harus berjalan ke sana, dan mau nggak mau kalau misalkan kita butuh social support, ya kita harus cari orang-orang terdekat kita, keluarga, ya keluarga siapa nih yang bisa mintain tolong untuk jadi social support. Tapi kalau nggak bisa, bisa teman-teman di sekitar kita. Kalau tetap nggak bisa, kalau misalkan Anda di sekolah, guru. Jadi kalau orang tua nggak ada, kita butuh seseorang yang bisa nasihatin kita atau kita bisa bersandar padanya, orang ya, maka guru menjadi orang yang tepat. Gitu. Guru yang baik. Ada yang bilang begini, nanti guru begini-begini. Iya, ini guru yang baik, guru yang bisa memahami. Semua pasti ada pengecualian, tapi kita tahu bahwa guru di sekolah atau di mungkin tempat pendidikan kita adalah guru-guru yang baik pada umumnya kan. Terus yang keempat, yang paling penting adalah kita bersandar pada Tuhan. Jadi nggak ada yang lebih tinggi daripada itu. Nah, membutuhkan pemahaman yang mendalam sih sebenarnya kalau kita mau memasrahkan kepada Tuhan. Ini sebenarnya logikanya kayak apa? Maka pendampingan guru, pendampingan tokoh-tokoh agama, pendampingan orang-orang yang bijak yang memang kita anggap bisa membantu kita untuk merecovery hati kita, menurut saya itu menjadi hal yang diperlukan. Gitu, kira-kira begitu ya. Oke, berarti intinya dia harus cari social support dulu ya, untuk bisa menangani saat inilah kondisi dia. Karena kan kalau dibaca ini kan dia merasa depresinya sudah terlalu lama. Betul. Gitu, jadi kan memendam merasa sakit yang terlalu lama, nggak bisa diungkapkan, sehingga bikin dia mati rasa gitu ya. Bikin dia akhirnya mati rasa karena udah terlalu sakit. Udah terlalu sakit. Oke, tapi yang penting kan masih ini kan hanya sementara ya kan. Kita bisa membangkitkan lagi untuk rasa senang, kecewa, marah dan sebagainya. Oke, baik. Oke, baik Pak Danang, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Saya mau minta saran apa yang harus saya lakukan supaya tidak tertekan ketika menghadapi pasangan yang toksik. Jadi punya pasangan yang toksik. Kemudian dia tuh nggak mau kehilangan saya, tapi perlakuannya dia terus menyakiti saya. Nah, apa yang harus dia lakukan ya Pak Danang nih, pasangan nih? Sekarang kan lagi musim nih, pasangan yang toksik, teman yang toksik. Nah, kadang kita nggak bisa ngelepasin gitu.
atau terkadang kita itu sudah terlalu ini ya, kasarnya menikmati rasa sakit itu Pak. Padahal kita bisa loh lepas dari mereka, cuman kadang kita nggak berdaya ya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Oke. Kita Bu Ayu mungkin bisa jawab pertanyaan saya. Kalau misalkan ada singa, ya di dekatnya ada rusa, apa yang terjadi kira-kira? Dimakan. Rusanya lari ya? Iya. Singanya ngejar. Betul. Oke, betul ya? Iya. Tapi bagaimana kalau ada singa jantan, di sebelahnya ada singa betina? Ya, di saya. Berarti sebenarnya ada pengizinan sikap-sikap kita yang membuat orang itu berlaku menyakiti kita. Tetapi ketika kita tahu poin-poinnya, lalu kita ubah sikap-sikap kita, diri kita juga berubah, orang lain ternyata bukannya menyakiti tapi bisa menemukan kecocokan. Nah, seburuk apapun pasangan kita, sebenarnya kita tahu bahwa dia adalah manusia. Di mana manusia itu punya pintu masuk di hati, pintu masuk di dalam hatinya. Maka kalau kita benar-benar mau bersama dia, gitu ya, dan kita udah janji sama Tuhan bahwa dia adalah pasanganku sampai seumur hidup, gitu ya, maka kita harus benar-benar riset tentang dia, mempelajari tentang dia. Pintu masuknya di sebelah mana? Hal-hal apa yang bisa melukai hatinya, membuat dia tersinggung, atau hal-hal apa yang membuat dia senang. Dan dalam seumur hidup kita bekerja untuk dia. Artinya, bagaimana caranya agar dia itu senang, bagaimana caranya agar dia itu tidak marah, dan bagaimana dia semakin sayang sama aku, kan gitu. Nah, timbal baliknya akan sepadan biasanya. Karena nggak mungkin orang yang membuat kita menemukan orang yang membuat kita senang, bahagia, nggak mungkin kita sakiti gitu loh. Nah, tinggal bagaimana kita menemukan keunikan dari pasangan kita, gitu. Tetapi kalau itu pun dirasa sulit karena wah itu nggak semudah itu dan sebagainya, buktinya ada juga Bu Ayu orang itu yang bertengkar gitu ya, bertengkar terus. Lalu ketika dia cerai, punya pasangan masing-masing, loh, dua-duanya rukun. Berarti kan malah hubungannya baik. Masalahnya adalah kita nggak bisa langsung cerai begitu, kan kita punya anak. Kan begitu, nggak semudah itu. Dan belum tentu nanti menemukan pasangan cocok. Pas ya. Iya kan? Jadi, itu tadi, pintu masuknya di mana, lalu bisa dikomunikasikan di situ. Yang kedua, kalau memang itu sulit sekali, kita nggak tahu caranya benar-benar gitu ya, maka kita bisa datang ke konselor pernikahan atau ke psikolog klinis. Karena di situ nanti psikolog klinis akan menjadi mediator, di mana pasangan ini nanti akan berkomunikasi dengan baik. Dipertemukan, dia berkomunikasi, kebutuhannya apa sih sebenarnya, harapannya apa sih. Nah, itu biasanya kalau ngomong berdua, itu akan ada bias, akan ada salah-salahan, lalu ngomongnya tinggi, dan yang ditangkap adalah nonverbalnya dan sebagainya. Rumit, complicated. Sehingga orang yang ketiga ini, kalau triangle ya, susunannya triangle begini ya, ini akan lebih harmonis. Gitu. Karena ini bisa netral yang kedua ini nanti. Ada penengahnya, jaraknya bisa diatur. Nah, psikolog ini nanti akan memberikan space, kesempatan, pertanyaan-pertanyaan yang membuat nanti transaksionalnya terjadi. Jadi analisis transaksional. Sebenarnya transaksi yang nggak jalan di mana nih? Oh, ternyata suami ini sudah ngasih uang, tapi si istri nggak memberikan kehangatan, nggak memberikan ciuman dan sebagainya. Nah, begitu jadi sebaliknya, gitu, misalkan. Oh, ternyata spotnya di situ. Dikomunikasikan, nah ternyata bisa sembuh. Hanya komunikasi aja. Karena kalau nggak dikomunikasikan, di sini akan menjadi ganjalan. Dan ketika lama-kelamaan itu akan menjadi gede, sudah mulai jarang komunikasi, salah sedikit malah bias, semakin gede, semakin renggang, lama-lama hilang. Jadi, ya memang perlu dikomunikasikan. Ya kan begitu. Ya tadi saya juga mendengar di berita nih, tadi di radio ya, ada penyiarnya menyampaikan kalau saya lupa tadi di daerah Jakarta, di pengadilan agama, yang ngantri mengurus perceraian itu sampai antri panjang. Oh iya. Wow, luar biasa sekali, padahal baru kemarin kita lebaran ya. Tapi ternyata
wah ini situasi seperti apa ya Pak Danang? Maksudnya orang-orang ini kok merasa perceraian ini semudah itu ya, mengambil keputusan bercerai ini kok semudah itu ya, sampai di pengadilan aja antrinya minta ampun. Ini fenomena seperti apa ya Pak Danang? Sebenarnya tentu saja nggak semua orang pikir itu mudah lah ya, tapi mereka mungkin nggak punya jalan lain atau merasa bahwa ini sesuatu yang benar-benar nggak bisa diterima gitu, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai kan begitu. Nah, angka perceraian meningkat Bu Ayu dari tahun 2001 ke 2002 itu menjadi 500 ribuan gitu. Nah, ini cukup memprihatinkan karena korbannya nggak cuma bapak dan ibu atau suami istri, tapi anak. Tapi anak yang pasti anak itu ya. Dan pertimbangan apa mereka bercerai ada banyak. Tapi satu hal yang menjadi perhatian adalah pertengkaran. Nah, pertengkaran itu penyebabnya banyak. Perselingkuhan, ikut campurnya mertua, ekonomi, tidak bisa memahami satu sama lain, temperamen, dan sebagainya. Banyak hal. Tapi intinya adalah karena satu, pertengkaran. Nah, memutuskan untuk bercerai itu kan kadang-kadang pada akhirnya disesali pada kemudian hari, gitu ya. Tetapi orang-orang ini banyak yang merasa bahwa mereka masih bisa memilih. Dia melihat banyak pilihan dan membanding-bandingkan dengan orang lain, gitu ya. Tetapi kan sebenarnya menikah itu bukan hanya sekedar dapat pasangan atau enggak, milih A, B, C, D dan sebagainya, bukan itu. Tetapi bagaimana kita itu berkomitmen dengan janji yang kita buat kan. Dan kita menjadi anggota keluarga yang menjaga keluarga itu tetap utuh, karena di dalamnya kita menaungi makhluk yang namanya anak, kan begitu. Dan itu sesuatu yang complicated bagi dinamika batin anak. Mungkin bagi orang tua ya kerja, kalau lagi galau habis cerai sama suami atau istrinya, ya kerja, ya kesana kesini, itu sudah lupa. Tapi bagi anak itu luar biasa, sampai dia remaja sampai dewasa pun itu akan menjadi hal yang membuat luka batin yang sangat kuat ini kan. Kita sering juga dapat klien-klien yang seperti itu Bu Ayu. Iya betul. Ya, kira-kira begitu sih. Oke, berarti kan intinya pertengkaran itu terjadi karena tidak ada komunikasi yang baik ya. Tidak ada komunikasi yang baik dan juga pengambilan keputusan yang serampangan. Dan gini, orang zaman sekarang itu nikah itu karena cinta, bukan karena norma. Bukan karena nilai-nilai. Kalau zaman dulu orang itu menikah karena norma, karena nilai-nilai. Makanya mereka dijodohkan pun awet karena mereka berpegang pada nilai-nilai. Ketika bertengkar, ketika pasangannya selingkuh dan sebagainya, tetap mengupayakan bagaimana ini bisa baik karena mereka memegang nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Mungkin nilai-nilai kemasyarakatan. Mungkin kalau misalkan bercerai nanti ada omongan yang nggak enak atau dan sebagainya, banyak hal yang dipegang. Tapi orang-orang zaman sekarang ini menikah karena cinta. Bukannya zaman dulu itu nggak ada cinta, ada. Setelah mereka menikah, akhirnya mereka mengenal satu sama lain, timbullah cinta. Tapi orang zaman sekarang itu menikah karena cinta. Dan ketika cintanya sudah pudar, selesai. Padahal cinta romantis itu bertahan cuma 8 bulan. Selanjutnya dia transformasi menjadi kasih sayang. Nah, sedangkan di luar sana, di Instagram, ya kan, di Facebook, di TikTok, ya, banyak orang-orang yang lebih cantik, lebih ganteng, yang DM juga gitu. Apalagi kalau kita sudah jadi orang yang mapan, kaya gitu, terkenal dan sebagainya, nah punya banyak kesempatan, dan kapan selesainya? Makanya banyak orang sekarang itu yang bercerai karena mereka kebanyakan ya nikah karena cinta, bukan karena nilai-nilai, dan bahkan mereka nggak pernah melihat tuh kepribadiannya, bukan nggak pernah ya, tapi banyak yang nggak melihat kepribadiannya. Kepribadian pasangan nggak kenal. Padahal kita kayak beli kucing dalam karung kan? Iya betul. Nanti kalau sudah menikah, mau cerai bilangnya udah nggak ada kecocokan. Nggak ada kecocokan. Nah ini dulu gimana? Makanya mungkin perlu disikotes ya. Iya. Perlu disikotes. Jadi kepribadian orang ini benar-benar kita perlu memahami, karena yang ditampilkan di awal aja itu nggak cukup. Bagaimana dia mengatasi masalahnya? Ketika berhadapan dengan uang bagaimana? Ketika berhadapan dengan orang lain bagaimana? Ketika marah bagaimana? Itu kita harus benar-benar kenal, baru kita menikah. Kalau nggak kenal lalu kita menikah, maka kita akan terkejut, dan kalau hanya dasarnya cuma cinta doang, nanti mungkin akan bercerai. Tetapi kalau misalkan dasarnya adalah nilai-nilai, ya mungkin akan lebih dipertahankan ya. Karena yang kontrol kita adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya sekedar sesuatu yang horizontal. Kira-kira begitu Bu Ayu.
Oke, baik. Wah, seru sekali nih pembicaraan kita. Oke, ada lagi nih Pak Danang. Bagaimana cara menangani panic attack yang muncul tiba-tiba? Wah, panic attack ya. Oke, bagaimana cara menangani panic attack yang muncul tiba-tiba? Iya. Jadi panic attack memang biasanya datangnya tiba-tiba. Panic attack ini salah satu ciri bahwa kita itu berada di mode fight or flight response. Jadi kita ada di mode siaga, Bu Ayu. Berarti pasti orang-orang yang seperti ini merasa tidak aman. Tidak aman. Dan biasanya sudah lama sekali untuk merasa tidak aman. Nah, sebabnya apa? Saya nggak tahu sebabnya apa. Tapi bisa sebabnya kompleks, bisa sebabnya sederhana sekali. Ada klien saya, seorang suami yang mengalami panic attack. Ketika saya gali dengan hipnoterapi, karena dia juga nggak ngerti kenapa dia kena serangan panik kan. Saya gali dengan hipnoterapi, saya nggak menemukan traumatic event di masa lalu sama sekali. Sama sekali. Nggak nemu sama sekali. Saya juga bingung ini kenapa ya. Pada akhirnya saya menemukan ternyata istrinya itu kalau ngomong selalu bentak-bentak. Dan dia menahan itu karena dia nggak mau bertengkar, nanti mengakibatkan bercerai dan anaknya nanti bagaimana. Sehingga dia makan hati, diem aja. Lama-kelamaan perasaan ini ketika dipendam semakin lama semakin gede. Dan ketika meledak jadi panic attack. Dan panic attack-nya biasanya ketika dia ada di keramaian. Itu dia benar-benar bingung dan dia benar-benar panik, nanti kalau aku mati gimana ya, tiba-tiba muncul aja state of mind seperti itu, sehingga pikirannya akan terarah, ini kayaknya aku mau mati dan sebagainya, wah ini kayaknya kalau aku nggak bisa nafas kayak apa dan seterusnya. Jadi kita harus cari tahu ini apa kondisi yang real saat ini yang membuat kita menjadi merasa nggak aman, atau kondisi real yang saat ini yang mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang kita waktu itu ngerasa benar-benar nggak enak. Nah, itu kita perlu kenali. So, caranya bagaimana untuk mengatasi panic attack, kan pertanyaan begitu. Ganti ke mode yang lebih baik, mode growth, mode santai, mode relax. Caranya adalah tarik nafas, keluarkan, terus ngomong sama diri sendiri, semuanya baik-baik saja. Kok simpel begitu ya, simpel, tapi dipraktekannya harus benar-benar berani. Karena kalau kita, loh kok nggak work ini? Ya sudah, kita berhenti untuk melakukan itu. Tapi kalau kita benar-benar, oke, aku tak kontrol, aku bisa, akan selesai. Dan cari masalah pemicunya apa. Nah, kita harus jeli itu masalah Harus tahu ya. Harus tahu, itu aja saya menemukan setelah 3 sesi. Karena dia juga bingung kenapa itu terjadi kan. Dan itu nggak cuma satu klien, beberapa klien mengalami itu. Soalnya mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar. Gitu. Ya, ini masalahnya apa? Masalah yang Anda pendam apa? Anda merasa nggak aman terus, kenapa? Tuh. Harus digali dulu. Harus digali. Baru bisa menentukan cara terbaik untuk ngatasin ini. Ngatasin ya. solusinya masalah itu apa? Oke, baik. Kita lanjut nih. Saya mau tanya Pak Danang, sahabat sejati itu kalau dikaji dalam ilmu psikologi itu seperti apa, Pak? Karena saya pernah baca sebuah buku, sahabat sejati adalah orang yang tidak keberatan ketika sahabatnya deket sama orang lain. Nah, ini posisinya dia tuh merasa cemburu ketika sahabatnya punya ini ya teman lain, atau ternyata sahabatnya ini punya pasangan lain, seperti itu. Jadi dia ini kadang itu punya sifat posesif nih ke sahabatnya ini. Nah, kalau dalam ilmu psikologi itu gimana ya Pak? Apakah kata-kata itu benar? Gitu Pak Danang. Yang nama sahabat itu adalah soulmate ya. Soulmate itu kan belahan jiwa. Artinya belahan jiwa itu orang yang selalu mengerti kita, selalu berusaha mengerti kita, dan kita selalu mengerti dia dan selalu berusaha mengerti dia. Gitu. Itu yang dinamakan dengan soulmate. Tidak hanya faktor kecocokan, tapi juga faktor kemauan untuk saling mencocokkan. Berarti di situ ada komitmen, ya. Dan biasanya terjadi karena ada peristiwa-peristiwa tertentu, misalkan sekolahnya bareng, camp bareng, punya hobi bareng, punya alasan yang harus selalu bareng, apa pernikahan misalkan, atau apapun itu yang dinamakan dengan soulmate ya. Pernikahan juga itu juga soulmate juga kan, sahabat sejati juga kan. Nah, tapi intinya adalah kita saling mengerti, saling aktif gitu. Dan ketika kita dengan sahabat kita juga nggak perlu harus posesif ya, karena
Karena tidak ada yang abadi gitu loh. Tidak ada yang abadi, dan ketika kita posesif kayaknya kita juga ngerasa, sahabat kita akan ngerasa bahwa kita menjadi seseorang yang tidak menyenangkan karena kita nggak mengizinkan dia bertumbuh kan begitu. Jadi sahabat sejati yang paling sejati adalah diri kita sendiri. Sahabat sejatiku adalah kesunyian. Sahabat sejatiku adalah kesepian. Jadi kalau misalkan Anda bisa bersahabat dengan diri Anda sendiri, Anda bisa bersahabat dengan kesunyian, maka Anda bisa menjadi sahabat bagi siapapun. Tapi kalau Anda bagi diri Anda sendiri aja nggak bisa jadi sahabat, di dalam kesunyian Anda gelisah, gitu, pasti nggak akan nyaman bersahabat dengan orang lain. Karena orang lain itu banyak tingkahnya, banyak aneh-anehnya kadang-kadang, dan kita punya banyak ekspektasi untuk seseorang gitu, sehingga kita merasa dia harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, dan dia nggak nyaman. Dan itu yang membuat kita akhirnya terluka. Karena kita ingin diperhatikan, ingin diturutin. Kita tuh manja gitu. Jadi kalau kita memang mengaku diri kita adalah sahabat sejatinya, ya kita harus lakukan terbaik buat dia. Tetapi tidak semua orang yang kita sahabati itu mau jadi sahabat kita gitu. Jadi nggak apa-apa juga, yang penting Anda menjadi sahabat diri Anda sendiri. Dan nggak apa-apa orang yang kita sahabat itu nggak mau jadi sahabat kita, yang penting kita jadi orang baik gitu loh. Karena orang itu datang dan pergi. Sekarang kita sahabat sama ini, besok sama itu, dan seterusnya. Dan kehidupannya begitu. Ya, kita harus belajar tentang kehidupan, dan kita harus belajar tentang menjadi manusia yang berada di real life, kehidupan yang nyata gitu. Jangan kehidupan imajiner yang kita harus punya teman, punya sahabat yang mengerti kita, yang selalu membantu kita, padahal kenyataannya nggak begitu. Pasti ada orang yang membantu kita, tapi kita nggak tahu itu siapa gitu loh. Yang lebih penting adalah kita harus selalu bantu orang lain, ya, sehingga nanti datangnya bantuan itu bisa dari mana aja. Iya, kadang nggak terduga-duga. Kadang nggak terduga-duga. Ayo. Betul. Jadi sahabat itu ya bagaimana kita tuh bisa memahami orang lain, bukan orang lain kepada kita, tapi kita kepada orang lain sih sebenarnya. Soalnya memang banyak ya, kayak dulu pengalaman waktu SMA, SMP itu kan pasti kita punya geng, punya sahabat, dan itu biasanya kan banyak. Misal berlima. Tapi ya gitu, dulu tuh pernah ngalamin juga nih, misal nih perginya sama ini, nanti ini cemburu gitu karena nggak perginya bareng-bareng, terus nanti bilang, oh kamu kok lebih sayang sama dia, nggak sama aku, padahal nggak ada maksud apa-apa gitu. Tapi ya itu memang terjadi gitu. Karena kita ya itu tadi, kita terlalu berekspektasi, kita terlalu menuntut dia untuk mengerti kita gitu. Padahal kalau namanya sahabat kan bukan seperti itu. Ya kita harus bisa memahami satu sama lain. Belum, kita kadang kan mikirnya negatif ya, oh kalau udah sama jalan sama dia berarti dia lebih suka sama dia, nggak sama aku, kayak gitu. Itu pikiran-pikiran itu merusak persahabatan sebenarnya. Kayak gitu. Tapi itu fenomena persahabatan, apalagi kalau orang sahabatnya banyak nih, bergeng gitu. Betul. Kadang nggak bisa ketemu semua kan. Kadang keluar sama ini, nanti beda lagi sama itu, tapi pikirannya udah, oh dia bukan sahabatku lagi, soalnya udah nggak mau keluar sama aku, kayak gitu. Nah, ya ini bentuk insecurity sebenarnya. Merasa tidak aman. Jadi dia harus selalu dapat perhatian dan dapat validasi dan sebagainya. Dan itu manusiawi, nggak apa-apa juga ngerasa seperti itu. Nggak apa-apa juga ngerasa seperti itu. Yang penting kita sadar kalau kita ngerasa seperti itu, dan ini akan kita lanjutkan atau enggak gitu. Karena kalau kita lanjutkan nanti konsekuensinya apa? Kalau kita lanjutkan nanti keuntungannya apa gitu. Jadi kita harus benar-benar berpikir, merasa, bertindak dengan penuh kesadaran. Artinya kita benar-benar tahu kita ini sedang apa dan konsekuensinya apa. Ya sebenarnya itu sih. Jadi teman akan selalu ada, gitu. Tapi dia juga akan berganti. Yang akan abadi adalah teman yang ada di dalam diri sendiri. Gitu. Karena dia yang bisa nerima kita apa adanya ya diri kita kan. Orang lain belum tentu bisa nerima kita, kekurangan kita. Ya balik lagi dan kualitas pernikahan itu ditentukan juga, Bu Ayu, sama kualitas kita atau kemampuan kita berteman, bersahabat. Kalau kita nggak bisa bersahabat dengan orang lain dengan baik ya, atau dengan diri sendiri dengan baik, itu pasti nyebelin buat pasangan. Pasti itu nyebelin buat pasangan. Jadi dalam pernikahan ini kenapa kok pasangan kita itu senang, bahagia? Karena
kita mengerti dia, kita bisa berempati sama dia. Kita berusaha dari spot mana ya kita bisa menyenangkan. Nah, itu kan kemampuan yang harus dibangun ya. Menempatkan diri kita kepada orang lain, di posisi orang lain, itu namanya empati. Jadi kita nggak selfish mikirin kita aja, memenuhi kebutuhan kita aja. Nah, kalau kita memenuhi kebutuhan orang lain itu pasti akan balas kok. Gitu. Mau nggak mau itu hukum yang sudah hukum alam. Hukum alam. Kalau kita ngasih orang lain, dia akan balas kok. Gitu. Pasti begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Ya. Oke. Jadi udah ada beberapa pertanyaan tadi Bu Ayu? Ada banyak pertanyaan ya? Iya, udah yang banyak. Kita sudah bahas. Ada tentang pernikahan, ada tentang tentang anxiety atau self healing ya. Dan teman-teman semuanya kalau punya pertanyaan tentang psikologi, baik itu tentang keluarga, tentang hubungan, tentang pola asuh ya untuk anak Anda, tentang self healing, tentang apapun itu yang hubungannya mungkin dengan psikologi dan masalah gitu, atau pemberdayaan diri, pengembangan diri, silahkan tuliskan di kolom komen atau DM di Instagram saya di Danang Psikolog ya. Anda teman-teman bisa follow Instagram saya, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, bunyikan loncengnya, bisa like dan komen dan share ke orang-orang yang membutuhkan edukasi psikologi bermanfaat. Akhir kata, saya dan Bu Ayu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Sampai jumpa.